Halo Sobat Elektro, selamat berjumpa kembali bersama kita di SB Official Channel. Ya, Sobat Elektro, di kesempatan ini kita punya sebuah perangkat CD, tape, dan radio player merek Aiwa model CX Strip Z1000HE. Perangkat ini diproduksi sekitar tahun 90-an. Saat itu belum ada teknologi PCD. Media player berupa disk masih menggunakan CD audio. Fungsi lainnya adalah berupa tape player dengan 2 deck, radio penerima AM/FM, input phono, dan video atau aux. Fungsi karaoke dengan tombol vocal fader, multiplex, dan auto. Fitur penting lainnya adalah pada perangkat ini terdapat tombol T-Bass dan BBE, berfungsi sebagai pengaturan nada bass dengan nada audio definisi tinggi. Pada fungsi tape rekam dan play terdapat tombol Dolby NR, yaitu sebagai filter penghilang noise saat perekaman dan juga memainkan kaset tape. Untuk karaoke didukung dengan 2 input mikrofon dan dilengkapi dengan efek echo digital. Sebagai pengatur nada disediakan 5 preset equalizer elektronik, yaitu flat, rock, pop, jazz, dan klasik. Terdapat 2 deck tape player dengan fungsi auto tape select, music sensor, dan continuous play. Di bagian belakang unit terdapat stiker keterangan merek dan model Aiwa. Konsumsi daya tertera 85 watt. Tersedia soket CD digital out berupa optik, terminal antena input untuk radio penerima AM dan FM, soket RCA untuk video atau aux dan phono input dengan pengatur input level, soket RCA untuk output speaker superwoofer dan surround impedansi 16 ohm, terminal speaker utama dengan impedansi 8 ohm. Pilihan tegangan AC input 120, 220, dan 240 volt. Ya, kita tes terlebih dahulu perangkat playernya, apakah masih normal. Display menyala dan menunjukkan status demo. Ya, laci tape deck 2 susah dibuka, kemungkinan ada yang macet. Power on, terlihat status di display fungsi radio FM. Ada masalah dengan saklar fungsi, kemungkinan micro switch kotor. Fungsi radio masih berjalan, hanya saja suara kecil walau volume sudah melewati setengah maksimal. Saklar preset equalizer sebagian ada yang bermasalah. Volume kontrol saat diputar terkadang suara mengecil sendiri walaupun posisi potensio maksimal. Ya, langsung saja kita bongkar perangkat playernya. Baut pengencang casing sudah hilang. Komponen di dalamnya terlihat seperti ini. Drive CD player bisa masuk 3 disk sekaligus.
CD player tidak akan difungsikan, kita akan ganti dengan modul digital player. Skrup pengencang CD drive berjumlah 3 di belakang dan 2 di depan. Cover plat belakang sudah dibuka, terlihat trafo power supply dan IC power amplifier. Ini adalah rangkaian rectifier dan filter kapasitor regulator tegangan simetris dan single dikendalikan oleh relay. Mekanik tape player bentuknya seperti ini, karet sabuk sudah tidak ada pada posisinya. Potensiometer volume control menggunakan motor penggerak, akan berputar jika diatur menggunakan remote control. Terlihat PCB rangkaian kontrol fungsi pada panel depan. Sikring pengaman input AC dan saklar pilihan sumber tegangan AC input. Trafo power supply tegangan simetris dan single, arus maksimal sekitar 3 ampere. Mulai kita bongkar komponennya dan selanjutnya lakukan analisis kerusakan. Ini adalah blok rangkaian preamp head dengan 3 komponen utama IC. IC 301 NJM 2068LD Low Noise Dual Operational Amplifier. IC 401 NJM 4558L Dual Operational Amplifier. IC 531 NJM 4558L Low Noise Dual Operational Amplifier. IC 211 STK 4142 2 Romawi 2x25 watt audio frekuensi power amplifier split power supply. IC 901 XR1071 CP BBE High Definition Audio Processor. IC 770 LA1836 Single Chip Home Stereo Electronic Tuning IC. IC 720 LC7818 PLL Frekuensi Synthesizer for Electronic Tuning in EP Systems. Ini adalah blok tuner radio penerima AM FM. IC 501 HA12134A Dolby B-Type Noise Reduction System. IC 502 BA3837 adalah IC yang berfungsi sebagai penghilang suara vokal. IC 604 BU4052 Dual 4 Channel Analog Multiplexer Demultiplexer. IC 603 BU4094 8 bit Static Shift or Store Register. C101 102 3300 mikrofarad 50 volt merupakan kapasitor filter tegangan simetris 35 volt untuk suplai tegangan power amplifier.
C103 3300 mikrofarad 25 volt, kapasitor filter tegangan 20 volt untuk rangkaian sistem unit player. Hehehe, ada bonus micro SD card berkapasitas 4 GB. Mekanik dengan 2 deck tape player, full otomatis, kontrol digital. Head tape dengan sistem auto reverse. Untuk deck 1 hanya fungsi play saja. Head tape deck 2 bisa berfungsi play dan rekam kaset. Motor penggerak mekanik tape menggunakan 4 pin input. Pengunci laci kasetnya seperti ini. Di bagian atas mekanik tape terdapat beberapa switch sebagai sensor kaset. Solenoid ini berfungsi untuk auto reverse mekanik tape. Potensiometer volume kontrol menggunakan motor penggerak akan berputar jika dikontrol oleh remote pada fungsi volume. IC 904 M65843P merupakan IC untuk efek echo atau digital delay. Pada bagian bawah PCB volume control terdapat IC op-amp JRC4558 dan BU4052 sebagai multiplexer demultiplexer. Ini adalah modul rangkaian panel depan, terdiri dari mikrokontrol, display, saklar fungsi, mikrofon input, dan efek echo. Display menggunakan vacuum fluorescent. Potensiometer pengatur echo effect, balance, dan volume mikrofon. Ini adalah chipset utama player LC866432P 8-bit single chip microcontroller with one-time programmable PROM. Preamplifier mikrofon menggunakan IC JRC4558. Soket penghubung modul volume kontrol dengan modul panel depan harus disolder ulang dikarenakan kondisi solderan sudah retak. Bersihkan PCB dengan thinner dan kepala soket dengan menggunakan kontak cleaner. Periksa kondisi saklar fungsi.
Ya, rata-rata saklar memiliki resistansi cukup tinggi, sekitar 20 ohm, sehingga menjadi masalah saat memilih fungsi. Saklar memiliki ketinggian 4 mm, kita tidak memiliki ukuran saklar ini. Coba kita bersihkan dengan menggunakan kontak cleaner. Ya, sebagian saklar bisa ditangani dengan dibersihkan dengan kontak cleaner. Ketinggian saklar terukur 4 mm, kebanyakan yang dijual di pasaran adalah ukuran 4,5 mm. Ini adalah saklar umum yang biasa dipakai pada panel TV, ketinggian saklar 4,5 mm. Bisa kita akali dengan cara mengamplas tangkai switch hingga berkurang kurang lebih 0,5 mm. Saklar fungsi pada panel depan sudah kita perbaiki. Kepala soket sambungan modul panel depan ke modul volume kontrol perlu disolder ulang dan dibersihkan. Solder ulang kaki atau pin display. Solder ulang kaki soket sambungan modul power amplifier ke modul panel depan. Solder ulang pin atau kaki IC STK 4142 2 Romawi power amplifier. Untuk mengetahui besaran tegangan sekunder trafo, lakukan pengukuran. Pin 123 soket adalah tegangan simetris 26 volt AC untuk suplai power amplifier. Pin nomor 45 soket tegangan 5 volt AC untuk tegangan standby microcontroller. Pin soket nomor 67 tegangan 17 volt AC untuk suplai setiap blok rangkaian pada sistem player. Tegangan simetris untuk suplai power amplifier dikontrol oleh sebuah relay 12 volt. Jika sistem standby, maka power amplifier off. Pada posisi standby, kita ukur tegangan DC simetris pada C101 dan C102. Ya, tegangan terukur 0 volt karena sistem standby dan relay belum aktif. Coba kita ukur tegangan pada C103. Ya, terukur 22 volt. Tegangan 22 volt diperlukan dari awal untuk menyuplai tegangan display. Tegangan 12 volt untuk rangkaian lainnya diambil dari tegangan 22 volt. Ki 101 2SB 1370 transistor regulator tegangan 12 volt. Ki 106 2SC 1366 regulator sekaligus pengontrol tegangan 10 volt untuk rangkaian sistem player. Saklar relay tegangan lilitan 12 volt. Ya, berikutnya mari kita cek kondisi mekanik
tape playernya. Mechanic tape menggunakan sistem auto reverse. Head tape juga berbeda dengan head tape konvensional. Pada sistem ini, head tape bisa berputar sesuai arah pita kaset. Pada deck 2 terdapat dua head, yaitu head play dan head rekam. Sedangkan pada deck 1 terdapat hanya satu head saja, yaitu head play. Kita bersihkan permukaan head yang sangat kotor. Semoga saja masih bagus kondisi head tape-nya. Jika rusak, sangat susah mencari penggantinya. Pasang karet sabuk untuk kopling dengan ukuran karet nomor 14. Sedangkan ukuran karet sabuk untuk motor ke flywheel yaitu karet nomor 33. Lakukan hal yang sama untuk deck yang satunya. Karet sabuk mechanic tape sudah terpasang. List depan drive CD player kita pergunakan kembali untuk tempat atau dudukan frame modul digital player. Bagian tengah list perlu dilubangi sesuai dengan ukuran frame digital player. Tempatkan list pada lubang bekas drive CD player dan perkuat dengan lem tembak. Bersihkan frame panel depan dan aksesorisnya dengan menggunakan cairan deterjen. Sebagai pemanis pada area kosong bekas CD drive, pasangkan beberapa LED warna biru. Pasang kembali semua komponen yang terdapat pada panel depan. Untuk label huruf, kita gunakan rugos atau huruf gosok serta perkuat dengan cat semprot warna clear. Oke, kita tes terlebih dahulu unitnya, apakah sudah benar pemasangan tiap modulnya.
Baik, sekarang switch fungsi sudah merespon dengan sangat baik. Pada posisi switch power on, sekarang kita ukur tegangan simetris untuk supply power amplifier. Tegangan simetris terukur sebesar 34,8 volt. Kita akan cari jalur tegangan 10 volt DC untuk supply modul digital player. Tegangan 10 volt DC keluar dari kaki emitor Q106 2SD3266 atau pada kaki C104 470 mikrofarad 16 volt. Ya, ini adalah kabel tegangan input modul player maksimal tegangan 12 volt DC. Agar lebih leluasa, pengambilan umpan tegangan 10 volt DC diambil dari kaki jumper ini. Pasang resistor 4,7 ohm setengah watt pada polaritas positif. Sebagai filter tegangan, pasang kapasitor 470 mikrofarad 16 volt pada output resistor. Cek terlebih dahulu tegangan outputnya yang terukur 10 volt DC. Resistor tidak panas berlebih, panasnya normal, hanya hangat saja. Uji modul digital playernya apakah sudah berjalan jika ditekan power on. Ya, modul digital player telah bekerja semestinya. Sambungkan kabel line output modul digital player pada kaki soket RCA Pono. Rapihkan pengkabelan agar tidak mengganggu komponen yang lain. Tegangan input LED diambil dari tegangan 10 volt DC, tambahkan resistor 1 k 5 ohm 1/4 watt. Tegangan 10 volt DC terdapat pada pin kaki soket modul volume kontrol nomor 6. Oke, sekarang saatnya uji coba. Pilih sumber masukan ke tape player mode. Kelebihan perangkat ini adalah terdapat fitur T-Bus dan BBE. Bentang pagi lekan hati mah tetap marengan nembongan dina impian awang antep. Madu Herbal 69 bisa Anda beli. Aux input mode. Tes fungsi digital player. Never break, always fight, never quit.
gain their life. There's no time for the pain, the grind. I could change. I'm gonna paint a frame. You don't. Pendingin IC power amplifier panas sekali. Kita akan tambahkan sirip pendingin dari bahan aluminium. Proses restorasi dan modifikasi telah selesai. Tutup cover perangkat dan perkuat dengan 7 buah skrup. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa kembali pada konten berikutnya.